Ya, jadi berbicara tentang konteks alam dan waktu itu ada pertemuan ruang dan waktu ya. Jadi untuk masalah pamali yang berkaitan dengan keramas tidak boleh di malam hari, kemudian tidur pada sore hari, sebenarnya itu adalah kembali kepada konteks etika di sana. Karena kenapa? Karena kondisi di saat kita misalnya tidur di sandekala atau sandekawan itu kan udah waktu yang tidak baik, karena itu waktu untuk kita bagaimana itu memulai suatu aktivitas. Jadi tidaklah kita sewajarnya untuk tidur di saat itu, karena itu bagaimana kita memilah waktu sebenarnya di sana. Karena kalau situasinya begitu kan tidak etis kita tidur di sore hari itu ya. Nah itu sebenarnya kembali kepada waktunya. Kemudian untuk keramas, jadi itu untuk mengurangi energi atau mengurangi aktivitas, sebenarnya tidak ada kaitannya seperti itu. Itu kembali bagaimana itu adalah merupakan sebuah tetuah atau pituah lelingsir zaman dahulu. Jadi agar kita memperhatikan segala sesuatunya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan konteks modernisasi sekarang kan sudah beda seperti itu. Karena penglingsir atau tetua dulu kita itu berbicara kepada kita itu pasti memiliki sebuah nilai yang harus kita jalankan. Jadi untuk kita selalu menjaga kesehatan sebenarnya itu untuk kita bagaimana bisa menjaga diri ini tetap sehat begitu. Begitu juga dengan masalah menyapu. Tadi dikaitkan dengan menyapu itu bagaimana kalau menyapu itu ngutang rezeki. Itu sebenarnya kalau menyapu di malam hari, kalau zaman dahulu kan kembali kepada zaman dahulu, karena zaman dahulu itu belum ada yang namanya penyinaran atau lampu. Sehingga kalau kita menyapu di malam hari, ada sesuatu yang kita bawa, misalnya itu berupa uang, cincin, itu jatuh pada saat malam hari kan itu yang dinamakan membuang rezeki. Nah, tidak berarti bahwa itu tidak boleh dilakukan, karena kondisi yang menyebabkan itu kembali kepada konsep situasi dan kondisi. Jadi mungkin kondisinya pada saat itu gelap. Kalau kita nyapu gelap, apa yang kita temukan kan begitu. Nah, konsepnya kembali ke sana. Nah, itu yang menyebabkan dia nyampat petang-petang nyanan ngutang rezeki, tidak ada seperti itu. Cuma itu disebabkan oleh situasi dan kondisi. Kalau zaman sekarang kan karena kondisi sudah terang, jadi sudah gampang kita mau nyapu di mana, ada senter, kemudian ada penerangan, ada listrik, dimanapun kita bisa menyapu. Kalau ada sesuatu yang jatuh, kan kita bisa mencari, dapat ini begitu. Nah kalau itu dikaitkan dengan sumber sastra yang ada itu kembali kepada lontar kale tatu, di mana dalam lontar kale tatu itu kita diajarkan bagaimana selalu beretika yang baik, berperilaku yang baik. Karena semua sastra sebenarnya ilmu pengetahuan yang dibuat oleh tetua-tetua kita, leluhur kita itu adalah bagaimana kita dalam konsep menjadi manusia itu adalah menjadi manusia yang baik dan manusia yang benar untuk menjalankan sudharmanya menjadi manusia. Sebenarnya itu konsep dalam sebuah karya sastra. Akan tetapi di saat kondisi sekarang ini, jadi generasi kita ini sulit untuk diajak untuk bagaimana kita mempelajari karya sastra yang ada, yang dibuat oleh masyarakat atau tetua-tetua kita, sehingga perkembangan yang namanya karya sastra itu sudah mulai ditinggalkan oleh generasi kita sekarang. Nah ini dengan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menggali lagi keinginan, kemudian semangat bagi generasi muda untuk bagaimana kita menjaga warisan dan melestarikan warisan, terutama karya sastra berupa lontar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.